Halo guys, Jovan di sini dan kembali lagi dengan channel kesayangan kalian yaitu B2J, yaitu belajar bersama Jopan. Dan sekarang kita mulai intronya. Oke guys, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang sangat erat hubungannya atau ya bisa dibilang sangat kita kenali lah teman-teman dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu bagi pelajar atau bagi para mahasiswa ataupun bagi para masyarakat teman-teman. Nah, yang kita akan bahas kali ini adalah mengenai paragraf teman-teman. Nah, sebelum kita belajar tentang paragraf, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai apa itu bahasa Indonesia teman. Nah, bahasa Indonesia itu sendiri merupakan sebuah bahasa yang umumnya merupakan bahasa resmi dari negara Indonesia. Karena seperti yang kita tahu ya teman-teman bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali kesatuan dan persatuan yang heterogen teman-teman. Yang berbeda-beda gitu teman-teman, baik secara suku, adat, budaya, dan yang lain-lainnya juga teman-teman. Salah satunya adalah perbedaan antara bahasa orang Jawa dan bahasa orang Kalimantan teman-teman. Bisa kita lihat bahwa banyak sekali kalimat atau frasa yang sangat berbeda, antar kalimatnya memiliki makna yang sangat berbeda teman-teman. Karena dari itu, untuk menghubungkan antara dua orang tersebut, datanglah sebuah bahasa Indonesia. Bahasa di mana untuk mempersatukan serta menjalin komunikasi dengan erat antara satu dengan yang lainnya. Pembelajaran bahasa Indonesia juga berfokus pada beberapa aspek tertentu lah teman-teman. Yang bisa disebut dengan 4 keterampilan berbahasa. Yaitu ada menulis, mendengarkan, berbicara, dan membaca teman-teman. Nah, dari keempat keterampilan tersebut, kita akan membahas salah satunya yaitu mengenai menulis karena memiliki keterkaitan dengan paragraf teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya mengenai paragraf. Nah, paragraf atau alinea yang bisa kita lihat ya teman-teman dalam kehidupan kita sehari-hari merupakan suatu bentuk bahasa teman-teman yang biasanya merupakan hasil dari penggabungan beberapa kalimat yang seperti kita tahu lah ya teman-teman. Dalam upaya untuk menghimpun beberapa kalimat menjadi paragraf, yang perlu diperhatikan adalah kesatuan dan paduan teman-teman. Antara kalimat apakah itu satu atau saling berhubungan sehingga dapat menjadi sebuah paragraf yang utuh dan bagus. Sekarang pertanyaannya adalah apa aja sih yang harus kita pelajari dari sebuah paragraf gitu loh. Apa aja sih yang harus kita pelajari agar kita mengetahui apa itu sebuah paragraf dengan baik dan benar gitu teman-teman. Nah, aku udah merangkumnya menjadi 7 hal yang harus kita pelajari dalam sebuah paragraf. Yang pertama adalah kita akan belajar mengenai apa itu paragraf atau yang bisa disebut dengan apa sih hakikatnya dari sebuah paragraf. Lalu yang ketiga, apa aja sih fungsi-fungsi dari sebuah paragraf gitu loh. Terus yang ketiga adalah apa sih ciri-ciri dari sebuah paragraf. Lalu yang keempat, apa aja sih syarat-syarat yang harus terjadi agar sebuah paragraf itu dapat menjadi sebuah paragraf yang baik. Lalu yang kelima, apa aja sih struktur-struktur yang terbentuk dalam sebuah paragraf. Lalu yang keenam juga apa aja sih unsur-unsur yang harus ada gitu di dalam paragraf supaya menjadi sebuah paragraf yang baik dan benar juga. Lalu yang ketujuh, apa aja sih jenis-jenis paragraf serta apa aja sih pola pengembangannya supaya kita dapat mengembangkan sebuah paragraf lebih baik lagi ke depannya. Nah, sedikit flashback ya teman-teman, selain sebagai penugasan akhir gitu loh teman-teman dari dosen aku dari Universitas Esa Unggul, aku sebagai mahasiswa semester 1 ya teman-teman, atas nama Jovan Kamoris, NIM 2021010181, jurusan Teknik Informatika. Selain sebagai penugasan dari ujian akhir semester, tujuan dari penelitian ini juga tidak lain dan tidak bukan juga merupakan sebagai bentuk edukasi terutama bagi masyarakat, bagi siswa atau bagi mahasiswa itu sendiri dalam penulisan dalam sebuah paragraf gitu. Dan juga karena sering banget ditemui bahwa ada masyarakat, ada mahasiswa, atau para pelajar sering sekali lupa atau ya kurang berpengalaman atau kurang berpengetahuan di dalam sebuah paragraf. Dan karena itu tujuan dari penelitian ini juga untuk mengedukasi mereka gitu loh teman, dan juga terutama untuk mengedukasi diriku sendiri supaya aku bisa mengembangkan sebuah paragraf menjadi lebih baik lagi gitu teman-teman. Selain untuk mereka juga untuk diriku juga gitu. Nah, manfaatnya juga dan tidak lain dan tidak bukan juga untuk mengedukasi gitu teman-teman. Jadi sehingga aku pengen jadi setiap penontonku juga agar dapat mengetahui gitu teman-teman mengenai apa itu paragraf, jadi supaya kita nggak kikuk dan bisa gitu loh nyusun sebuah paragraf. Karena paragraf itu ya tadi gue bilang erat hubungannya dengan kita loh teman-teman. Sering banget kita temui paragraf itu di bagi koran, di jurnal atau dimanapun dalam cerita juga teman-teman ada namanya paragrafnya. Maka dari itu tujuan dari video ini juga untuk mengedukasi gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Kita akan membahas mengenai apa itu hakikat paragraf teman-teman. Nah,
Kemampuan menerapkan ejaan atau memilih diksi yang tepat dan membuat sebuah kalimat efektif tidak sepenuhnya dapat menjamin seseorang dapat menulis sebuah paragraf dengan baik. Ada satu syarat yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh penulis tersebut, teman-teman, yaitu untuk mampu menghubungkan kalimat-kalimat dengan setiap kalimat yang ada sesudah atau sebelumnya menjadi sebuah kesatuan yang utuh, koheren, dan padu gitu loh. Kepaduan tersebut diikat dalam suatu bahasa yang sistematis dan logis. Menurut Arifin pada tahun 2008 mengatakan bahwa paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik, teman-teman. Dengan kata lain, kalimat topik adalah kalimat yang mengandung gagasan utama. Kalimat topik mengungkapkan maksud daripada pokok pikiran. Karena itulah kalimat-kalimat dalam paragraf haruslah memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau sebuah topik pembicaraan atau sebuah topik dari gagasan. Tulisan tersebut dapat dikategorikan sebagai paragraf jika sekumpulan kalimat tersebut terdiri dari satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Tentu saja antara satu kalimat dengan kalimat yang lain haruslah berhubungan atau bisa disebut dengan koheren atau padu. Kita akan ambil contoh. Kalimat pertama berisikan tentang penyakit kulit merupakan bla 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 bla. Nah, penyakit kulit merupakan pikiran utama daripada seorang penulis. Penulis ingin menyampaikan mengenai apa itu penyakit kulit, teman-teman. Kemudian pada kalimat kedua menjelaskan mengenai jerawat merupakan bla 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 bla. Lalu ada kalimat ketiga merupakan kanker kulit merupakan bla 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 bla. Terus ada kalimat keempat ada kudis yang menjelaskan tentang ini itu. Terus ada kurap juga menjelaskan tentang ini itu. Nah, penyakit kulit tersebut merupakan sebuah pikiran utama daripada penulis, teman-teman. Lalu untuk memberikan kalimat-kalimat penjelasnya diturunkan melalui kata jerawat merupakan bla bla bla, itu merupakan pada kalimat kedua. Terus kalimat ketiga ada kanker kulit merupakan bla bla bla. Lalu ada kudap merupakan bla bla bla, kudis merupakan bla bla bla. Berikut ya hal-hal itulah yang menjadi sebuah kalimat penjelas, teman-teman. Kalimat yang dapat menjelaskan antara satu gagasan topik yang merupakan penyakit kulit yang menghubungkan menjadi jerawat, kanker kulit, lalu ke kudis dan kudap gitu loh. Untuk menghubungkan setiap kalimat menjadi satu paragraf gitu loh, teman-teman. Dengan satu gagasan topik yang ada, yaitu penyakit kulit tadi. Menurut Dahlman sendiri, pada tahun 2015 mengatakan bahwa pengertian paragraf terdapat dalam pemakaian bahasa yang tertulis, teman-teman. Sebuah paragraf terdiri atas beberapa kalimat atau lebih dari satu kalimat. Sedangkan menurut Tarigan, paragraf adalah seperangkat kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mengandung pikiran pokok yang tersirat di dalam keseluruhannya, teman-teman. Nah, sekarang kita udah mengetahui mengenai apa itu hakikat paragraf ya, teman-teman. Sekarang kita akan membahas mengenai apa itu fungsi paragraf. Fungsi paragraf, menurut Tarigan juga pada tahun 2008 mengatakan bahwa fungsi paragraf dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penampung dari sebagian kecil jalan pikiran atau ide pokok keseluruhan karangan, teman-teman. Lalu yang kedua ada memudahkan pemahaman dalam pikiran atau ide pokok pengarang. Lalu yang ketiga sebagai alat pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Lalu yang keempat ada sebagai pedoman bagi pembaca untuk mengikuti atau memahami alur dari pikiran pengarang. Lalu yang kelima sebagai penyampaian pikiran atau ide pokok pengarang kepada pembaca. Yang keenam sebagai penanda bahwa pikiran itu baru dimulai gitu, teman-teman. Nah, lalu yang ketujuh adalah dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berfungsi sebagai pengantar, transisi, atau penutup, atau yang bisa disebut dengan konklusi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf juga ada 4 loh, teman-teman. Yang pertama, paragraf ditulis dengan memberikan beberapa ketukan spasi agar baris pertama sedikit masuk ke bagian dalam. Contohnya seperti ini. Lalu yang kedua, berisi satu ide pokok yang akan dijelaskan dalam sebuah karangan. Seperti yang tadi ya, teman-teman, tentang ide pokok mengenai penyakit kulit. Nah, itu merupakan ide pokok gitu loh, teman-teman. Nah, lalu yang ketiga, berisi beberapa kalimat topik yang dapat menjelaskan dan menerangkan ide pokok karangan tersebut secara rinci. Yang keempat, beberapa paragraf berisi opini penulis yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai syarat-syarat paragraf yang baik gitu. Supaya kita dapat membuat paragraf yang baik, maka ada syarat-syarat tertentu, teman-teman. Supaya kita tidak salah mengambil langkah atau tidak salah mengambil penulisan. Nah, dalam menyusun paragraf yang baik, seorang penulis haruslah memperhatikan syarat-syarat paragraf sebagai berikut ya, teman-teman.
Yang pertama, bahwa paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran atau gagasan utama. Jadi tidak ada gagasan pikiran atau pokok-pokok di luarnya, teman-teman. Yang kedua, setiap paragraf harus memiliki kesatuan atau yang bisa disebut dengan kohesi. Maksudnya adalah dalam sebuah paragraf tidak boleh terdapat penjelasan-penjelasan yang saling bertentangan gitu loh, teman-teman. Karena yang namanya juga kesatuan, tidak boleh ada yang namanya pertentangan atau perpecahan gitu loh. Yang ketiga, setiap paragraf harus memiliki koherensi dan kesinambungan atau yang bisa disebut dengan kesinambungan, teman-teman. Agar ada pengembangan yang baik dalam sebuah paragraf, maka paragraf tersebut harus dipelihara keeratannya, hubungan antar kalimatnya juga, serta tidak ada loncatan-loncatan yang dapat membingungkan pikiran pembaca gitu loh. Jadi sehingga nggak menyimpang dari gagasan utama gitu. Dengan kata lain, kepaduan atau koherensi dapat diartikan sebagai keserasian atau hubungan timbal balik antar kalimat yang membentuk suatu paragraf. Nah, masalahnya adalah paragraf aja ada kepaduan gitu loh. Ada sebuah hubungan atau yang bisa dibilang kepaduan atau ya keterikatan gitu loh, atau ada hubungan lah gitu loh, teman-teman. Nah, bagaimana dengan kalian, teman-teman? Apakah kalian memiliki hubungan yang baik dengan doi? Lah, lu kan jomblo. Emotional damage. Oke, kita skip. Nah, tadi kan udah ngebahas ya teman-teman mengenai apa itu koherensi dan kohesi, yang mengenai tadi kita singgung sedikit ya. Mungkin menurut kalian apa sih itu kohesi dan koherensi? Kata-kata asing yang tiba-tiba masuk ke dalam otakku gitu loh. Nah, agar lebih mudahnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa sih itu kohesi dan koherensi, teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai kohesi. Kohesi merupakan istilah yang digunakan dalam sebuah wacana yang membahas mengenai hubungan antar unsur dalam kalimat, atau bisa dibilang dalam sebuah paragraf atau alinea atau dalam sebuah wacana, teman-teman. Nah, paragraf itu harus memenuhi syarat kohesi yang disebut dengan syarat kohesi yang utuh atau kohesif yang utuh, yang berarti utuh. Nah, contohnya bisa dilihat nanti di modul yang akan saya berikan di deskripsi di bawah. Bisa dilihat lagi nanti teman-teman mengenai apa itu kohesi dan koherensi. Nah, kohesi sendiri dibedakan menjadi dua, teman-teman, yaitu ada kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Nah, kohesi gramatikal adalah kohesi yang membangun gramatik wacana, atau kohesi yang gramatikal yang terdiri dari referensi, substitusi, elipsi, dan konjungsi. Berikut juga adalah penjelasan-penjelasannya, teman-teman. Pertama, kita akan membahas mengenai apa itu referensi, teman-teman. Referensi adalah merupakan bagian dari kohesi itu sendiri yang berkaitan dengan penggunaan kata atau kelompok kata gitu loh, teman-teman, yang merujuk pada kata atau kelompok kata lainnya juga, teman-teman. Itu menurut Ramlan pada tahun 1933. Nah, referensi endoforik ini juga masih dibedakan lagi loh, teman-teman, menjadi dua, yaitu referensi endoforik anafora dan referensi endoforik katafora. Yang berarti anafora yang merupakan penanda kohesi yang merujuk pada pernyataan sebelumnya, sedangkan katafora merupakan penanda kohesi yang merujuk pada pernyataan sesudahnya. Elipsis atau pelepasan. Elipsis adalah sebuah peniadaan atau penghilangan kata antara satu dengan yang lainnya, yang wujud asalnya dapat diramalkan dari konteks bahasa atau konteks luar bahasa. Itu menurut Krida Laksana pada tahun 2008. Elipsis juga merupakan pergantian unsur yang kosong, teman-teman, yaitu unsur yang sebenarnya ada tetapi sengaja dihilangkan atau disembunyikan. Tujuannya untuk efisiensi, yaitu mendapatkan kepraktisan bahasa singkat dan padat serta mudah dimengerti. Secara singkatnya bisa dibilang elipsis ini juga merupakan contoh daripada kalimat efektif gitu, karena sama-sama dihilangkan dengan tujuan agar bahasanya lebih praktis, singkat dan padat serta lebih mudah untuk dimengerti. Lalu ada konjungsi. Konjungsi adalah kategori yang menghubungkan satu kata dengan kata yang lain, teman-teman. Klausa dengan klausa, lalu kalimat dengan kalimat. Dan juga bisa jadi paragraf dengan paragraf. Itu menurut Chair pada tahun 2009. Lalu konjungsi sendiri lagi dibagi menjadi dua, teman-teman. Nah, konjungsi itu dibagi menjadi konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua buah konstituen yang kedudukannya setara atau derajat. Nah, kebalikannya dari koordinatif ini, subordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan antara dua konstituen yang kedudukannya tidak sederajat atau bertingkat gitu loh, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kohesi leksikal. Kohesi leksikal adalah hubungan leksikal antara bagian-bagian wacana
untuk mendapatkan sebuah keserasian struktur secara kohesif, teman-teman. Penanda-penanda yang termasuk dalam kohesi leksikal antara lain adalah sinonim, hiponim, repetisi, kolokasi, dan ekuivalensi. Nah, contoh-contohnya adalah sebagai berikut ya, akan saya jelaskan juga. Sinonim atau yang bisa disebut dengan persamaan kata. Contohnya seperti ada kata mahir atau ahli gitu. Lalu ada hiponim, kata atau yang frasanya tuh maknanya terdapat atau mencakup kata frasa yang sifatnya lebih umum, teman-teman. Contohnya adalah angkutan darat. Angkutan darat adalah sesuatu yang termasuk di dalam sebuah kereta api, bus, taksi, mobil, motor, dan itu juga termasuk dalam sebuah angkatan darat, sehingga menjadi sebuah makna atau frasa yang lebih sifatnya umum gitu loh, teman-teman. Lalu yang ketiga ada repetisi. Repetisi atau yang bisa kita sebut dengan pengulangan kata adalah pengulangan yang bisa dibilang ya pengulangan kata dari kata sebelumnya. Pengulangannya juga bisa berupa kata, frasa, klausa. Contohnya, sebagai pelajar atau mahasiswa, kita harus belajar. Lalu ada kolokasi. Kolokasi merupakan gabungan dari beberapa kata yang terjadi secara otomatis dan teratur di dalam suatu bahasa. Atau gabungan kata ini bisa dibilang terjadi antara kata kerja dengan kata benda juga bisa, kata benda dengan kata benda, maupun kata benda dengan kata sifat gitu teman-teman. Lalu yang kelima ada antonim. Antonim atau bisa dikatakan dengan lawan kata gitu. Kebalikan dari sinonim. Contohnya seperti tua dan mudah, itu kan merupakan antonim ya, perbedaan kata gitu. Lalu yang keenam ada ekuivalensi. Ekuivalensi merupakan keadaan yang sebanding gitu teman. Contohnya belajar dengan mengajar itu sebanding, pelajar dengan pengajar itu juga sebanding gitu loh. Keadaan yang sebanding lah gitu. Tujuan dari digunakannya kohesi leksikal adalah untuk mendapatkan efek intensitas dari makna bahasa, kejelasan informasi, serta keindahan dari bahasa itu sendiri teman-teman. Nah, setelah kita membahas mengenai apa itu kohesi secara panjang, sekarang saya akan membahas mengenai koherensi. Nah, koherensi merupakan kepaduan dari hubungan maknawi antar bagian dalam paragraf, teman-teman. Koherensi sangat diperlukan keberadaannya juga, teman-teman, untuk menatap pertalian batin antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam sebuah paragraf. Keberadaan unsur koherensi sebenarnya juga tidak bisa dilihat pada suatu teks semata gitu teman-teman, melainkan juga pada kemampuan pembaca atau pendengar dalam menghubungkan makna ya, atau menginterpretasikan suatu bentuk wacana yang diterimanya gitu. Lalu pada dasarnya konsep kohesi merupakan konsep yang mengacu pada hubungan bentuk dan artinya, atau bisa dibilang dengan unsur-unsur wacana atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara utuh dan padu. Nah, berikut merupakan perbedaan antara koherensi dan koherensi, supaya kita dapat membedakan apa itu koherensi dan apa itu koherensi. Nah, perbedaannya pertama adalah kita bisa lihat dari tabel ini, teman-teman. Koherensi memiliki kepaduan, keutuhan, aspek bentuk, aspek lahiriah, aspek formal, organisasi sintaktik, dan unsur internal. Sedangkan koherensi sendiri memiliki kerapian, kesinambungan, aspek makna, aspek batiniah, aspek ujaran, aspek organisasi simatik, dan unsur eksternal. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa sih struktur-struktur paragraf gitu teman-teman, supaya kita tahu bagaimana cara kita bisa menyusun paragraf baik dengan menggunakan struktur yang ada. Nah, strukturnya dibagi lagi menjadi 3 teman-teman, yaitu ada alinea pembuka, alinea tubuh, dan alinea penutup. Nah, alinea pembuka seperti yang kita tahu merupakan alinea yang terletak di awal teman-teman, paragraf yang terletak di awal pada sebuah karangan atau tulisan. Contohnya kalau kita melihat pada sebuah jurnal, maka alinea pembukanya merupakan sebuah awal daripada jurnal itu. Nah, yang kedua adalah alinea tubuh. Setelah berhasil menyusun alinea pembuka, tugas si penulis selanjutnya adalah untuk menguraikan gagasan utama atau gagasan topik judul yang diberikan, sehingga dapat diuraikan menjadi lebih baik, sehingga dapat memudahkan membaca untuk dapat mengerti apa isi daripada alinea tersebut atau isi dari gagasan topik tersebut yang ingin dijelaskan oleh penulis. Contohnya jika kita lihat dalam sebuah jurnal, maka alinea tubuh merupakan isi atau pembahasan daripada topik yang dibicarakan. Lalu yang ketiga ada alinea penutup. Alinea penutup sendiri merupakan alinea yang posisinya berada di paling terakhir teman-teman. Karena posisinya berada di paling terakhir, maka seperti yang kita tahu berarti fungsinya memang adalah untuk menyimpulkan sebuah tulisan. Namun upayakanlah dalam sebuah membangun alinea penutup sedemikian rupa agar dapat mengesankan pembaca teman-teman. Tujuannya dan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menarik kembali minat pembaca teman-teman.
supaya mereka lebih tertarik lagi untuk melihat karya-karya kita berikutnya gitu teman-teman. Nah, dalam alinea penutup sendiri dalam jurnal kita bisa lihat terdapat pada bab ketiga atau bab penutup teman-teman yang berisi tentang kesimpulan serta saran gitu. Nah, lalu kita akan membahas sedikit mengenai apa sih unsur paragraf. Nah, unsur paragraf dibagi lagi menjadi 4 teman-teman, yaitu pertama ada topik atau gagasan utama, lalu ada kedua ada kalimat utama, lalu yang ketiga ada kalimat penjelas atau kalimat pendukung, lalu yang keempat ada konjungsi teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui unsur-unsur dari paragraf, sekarang kita akan lanjut lagi untuk bagian terakhir, yaitu mengenai jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf dibedakan menjadi 3, yaitu pertama jenis paragraf berdasarkan pola penalaran, lalu ada dengan gaya pengungkapan, lalu ada juga dengan fungsi teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama mengenai jenis paragraf yang berdasarkan pola penalaran. Nah, dalam pola penalaran sendiri dibagi menjadi beberapa jenis lagi nih teman-teman, yaitu pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang ide pokoknya atau gagasan utamanya sering banget terletak atau memang terletak di awal paragraf teman-teman, dan diikuti oleh kalimat penjelasan. Jadi ibaratnya kalimat pertamanya merupakan gagasan utama teman-teman, lalu sisanya sampai terakhir merupakan kalimat penjelas. Berbeda halnya dengan paragraf induktif teman-teman. Paragraf induktif merupakan paragraf yang topiknya terdapat di bagian belakang. Jadi awalnya dijelaskan dulu, tapi ternyata topik tujuannya ada di bagian kalimat terakhir teman-teman. Tapi ada juga gabungan dari mereka, yaitu paragraf deduktif induktif atau yang disebut dengan paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Jadi dia ada 2 kalimat yang intinya juga sama teman-teman, yaitu pokok paragrafnya itu satu ide pokok paragraf yang sama. Lalu yang keempat ada paragraf iteratif. Iteratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada tengah-tengah paragraf gitu. Lalu ada paragraf naratif. Paragraf naratif adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat utama karena pikiran utama atau gagasan utamanya menyebar ke seluruh paragraf teman-teman dan tersirat dalam setiap kalimat-kalimat yang ada dalam setiap paragrafnya. Lalu yang kedua merupakan jenis paragraf yang berdasarkan pola gaya pengungkapan teman-teman. Jadi nggak cuma perasaan kamu saja yang diungkapkan, tapi paragraf juga ada pengungkapannya loh. Yang pertama adalah paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan untuk menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik dalam peristiwa nyata maupun rekaan gitu loh teman-teman. Atau pengalaman hidup juga bisa, berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri kejadian tersebut. Contohnya bisa kita lihat dari cerita-cerita dongeng, cerita-cerita fiksi, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca gitu loh. Lalu yang ketiga ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi merupakan paragraf yang berisi ajakan, yaitu paragraf yang bisa kita lihat ya bahwa dari kata persuasi sendiri merupakan ajakan atau yang mempersuasi orang lain gitu loh, sehingga bertujuan untuk membujuk pembacanya agar melakukan sesuatu yang kayak sesuai dengan keinginan penulisnya. Lalu yang terakhir adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar para pembaca itu dapat menerima pendapatnya, sehingga pendapat tersebut dapat disampaikan dan disertai dengan penjelasan-penjelasan yang kuat gitu loh, sehingga para pembacanya dapat ya setuju-setuju aja atau dapat ya menerima pendapat yang dilakukan oleh penulis gitu, teman-teman. Seperti dari kata argumentasinya juga teman-teman. Nah, lalu yang terakhir berdasarkan fungsi dan karangannya. Nah, berdasarkan fungsi dan karangannya dibedakan lagi menjadi 3 teman-teman, yaitu ada paragraf pembuka, paragraf pengembang, ya, dan terakhir paragraf penutup. Nah, pertanyaannya adalah apa bedanya dengan alinea pembuka tadi tuh, Jovan? Berarti sama aja tuh. Nah, perbedaannya ada di sini teman-teman. Yang pertama adalah sebuah struktur, yang kedua adalah merupakan jenisnya teman-teman. Jadi ketika kita dihadapkan pada sebuah paragraf yang kita tidak tahu apa itu, maka kita bisa langsung mengidentifikasinya bahwa dia adalah jenis paragraf yang berdasarkan fungsinya. Misalnya, kita bisa tahu bahwa dia merupakan pembuka atau pengembang atau penutup. Sedangkan pada struktur ya, itu merajuk pada penulis teman-teman. Sehingga kita bisa menulis paragraf dengan baik gitu loh.
Nah, sekarang kita lanjut lagi ke topik ya teman-teman. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka bertujuan untuk mengutarakan suatu aspek pokok-pokok pembicaraan dalam sebuah karangan. Sebagai awal dalam sebuah karangan, paragraf pembuka difungsikan sebagai berikut teman-teman. Yang pertama, untuk menghantarkan pokok pembicaraan. Kedua, menarik minat pembaca. Yang ketiga, menyiapkan atau menata pikiran untuk mengetahui isi dari seluruh karangan. Jadi paragraf pembuka ini merupakan awal juga ya teman-teman. Hampir mirip juga dengan alinea pembuka. Lalu setelah kita tahu 3 fungsi tadi, maka dapat dikatakan bahwa paragraf pembuka memegang peranan yang sangat penting teman-teman dalam sebuah karangan. Paragraf pembuka harus disajikan dalam bentuk yang menarik untuk minat pembaca agar pembaca tertarik dengan bacaan atau isi dari setelah pembukaan teman-teman, sehingga dapat menarik minat pembaca dan pembaca juga bisa baca gitu teman-teman. Makanya itulah ibaratnya kayak first impression atau pandangan pertama itu sangat penting dalam segala sesuatunya teman-teman. Ya itulah yang menentukan bagaimana ke depannya. Sama seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua adalah paragraf pengembang. Paragraf pengembang bertujuan untuk mengembangkan pokok pembicaraan suatu karangan yang sebelumnya, teman-teman. Dari paragraf pembuka yang telah dirumuskan dalam alinea pembuka tadi. Nah, paragraf ini dapat difungsikan sebagai berikut. Yang pertama, mengemukakan inti dari persoalan. Lalu yang kedua, memberikan ilustrasi. Yang ketiga, menjelaskan hal yang diuraikan pada paragraf berikutnya. Lalu yang keempat, meringkas paragraf sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah mempersiapkan dasar bagi sebuah simpulan atau untuk paragraf penutup. Lalu untuk paragraf penutupnya, seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa paragraf penutup itu berisi simpulan atau bagian dari karangan dari keseluruhan karangan teman-teman. Jadi merupakan simpulan atau paragraf terakhir daripada sebuah karangan. Paragraf ini merupakan pernyataan kembali juga bisa dibilang dari maksud penulis agar menjadi lebih jelas gitu loh. Mengingat paragraf penutup merupakan yang dimaksud untuk mengakhiri sebuah paragraf atau mengakhiri sebuah karangan, penyajian harus diperhatikan sebagai berikut teman-teman. Yang pertama, untuk bagian penutup, paragraf ini nggak boleh terlalu panjang teman-teman, karena takutnya akan menjadi bosan dan yang kurang tertarik aja. Terus yang kedua, isi paragraf harus berisi simpulan sementara atau simpulan akhir sebagai cerminan atau inti dari seluruh uraian. Jadi intinya berada pada paragraf terakhir ini teman-teman. Lalu yang ketiga, sebagai bagian yang paling akhir dibaca. Disarankan supaya agar ini dapat menimbulkan kesan yang lebih dalam bagi pembacanya, supaya pembacanya lebih tertarik dan ya lebih menginginkan untuk membaca mungkin jurnal-jurnal berikutnya yang ditulis oleh si penulis ini sendiri gitu loh, karena memiliki daya tariknya sendiri. Nah, yang terakhir, kita akan membahas tentang pola pengembangan daripada sebuah paragraf. Paragraf dapat dilakukan dengan suatu pola tertentu teman-teman, dan dapat pula dengan dikomunikasikan dengan 2 atau lebih gitu loh polanya. Dan ini adalah beberapa metode pengembangan paragraf yang bisa kita ambil sebagai berikut ya. Yang pertama ada kronologi. Kronologi atau alamiah disusun secara dari waktu ke waktu teman-teman. Maksudnya ya kita tahu lah dari kata kronologi berarti kan berdasarkan waktu gitu loh, waktu yang berurut atau ya berdasarkan waktu lah intinya, permainan waktu lebih tepatnya. Nah, pengembangan ini dilakukan dengan memeriksakan sesuatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan selangkah demi selangkah menurut pengurutan waktu yang ada. Lalu yang kedua ada klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan dari sesuatu yang berdasarkan kesamaan atau perbedaan. Contohnya seperti pengelompokan sifat, pengelompokan ciri-ciri, atau pengelompokan karakter, atau perbedaan dari sifat, ciri-ciri, dan karakter. Lalu yang ketiga, definisi. Definisi digunakan apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan yang ya lebih ngerti lah ibaratnya gitu loh. Jadi, nah yang keempat adalah analogi. Analogi ya seperti kita tahu lah, kata analogi yang berarti pengandaian atau pengembangan dengan ilustrasi yang khusus gitu teman-teman. Dalam pengembangan bisa diberikan dari contoh-contoh gambar yang berbeda tapi memiliki makna yang sama. Contohnya seperti merawat anak seperti merawat tumbuhan. Sama-sama kita berikan kasih sayang, sama-sama kita berikan makanan, sama-sama kita berikan minuman sehingga dia dapat lebih tumbuh. Memiliki makna yang sama, tapi sebenarnya berbeda gitu ya teman-teman. Itu yang dimaksudkan dengan analogi. Lalu yang kelima ada pembandingan dan pertentangan. Nah, seperti yang kita tahu dari kata pembandingan dan pertentangan berarti suatu cara yang digunakan oleh pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua objek atau orang atau gagasan dengan bertolak dari segi yang tertentu. Dari segi-segi tertentu ya bisa kita tahu. Lalu adapun perbandingan atau pertentangan adalah dua hal yang tingkatannya sama harusnya.
Jadi sehingga kedua hal itu mempunyai persamaan dan perbedaan. Jadi ketika mereka setara, kita bisa menemukan bahwa perbedaan mereka tuh memiliki perbedaan dan persamaan gitu. Sehingga dapat menjadikan sebuah pola paragraf yang bagus dan baru. Lalu yang keenam, ada sebab akibat. Sebab akibat seperti yang kita tahu ada sebab dan akibat. Berarti mengandung suatu paragraf yang mungkin diawali dengan sebuah sebab lalu diakhiri dengan sebuah akibat, atau bisa juga sebaliknya gitu. Lalu yang ketujuh ada contoh. Contoh digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca, mungkin karena gagasan atau topiknya itu masih terlalu umum lah, sehingga lebih dijelaskan lagi lebih dalam, sehingga gagasan utama dalam kalimat topik itu diuraikan dengan memberikan contoh-contoh yang konkret. Lalu yang kedelapan ada pola klimaks dan anti klimaks. Merupakan pola yang berisi rincian atau gagasan paragraf teman-teman, mulai dari yang terbawah hingga yang teratas, atau juga berisi dari gagasan yang mulai dari puncak dan sehingga menuju ke gagasan yang lebih rendah gitu. Nah, lalu yang kesembilan ada sudut pandang. Ya, seperti yang kita tahu bahwa sudut pandang merupakan pola yang berisi suatu sudut pandang dari penulis itu sendiri. Contohnya bisa dimulai dengan kata aku. Aku adalah seorang mahasiswa dari Universitas Unggul dengan nomor absen NIM 22108111081. Saya membuat video tugas yang diberikan oleh guru saya. Nah, seperti itu contohnya. Dengan ada kata aku merupakan kata kunci daripada sebuah sudut pandang. Yang ke-10 atau yang terakhir merupakan generalisasi. Generalisasi merupakan pola yang berisi simpulan umum dari beberapa gagasan khusus, atau juga bisa berisi pengembangan dari gagasan yang bersifat umum gitu loh teman-teman. Nah, sekian video aku pada hari ini, atau video saya pada hari ini. Semoga dengan video ini dapat membantu masyarakat, mahasiswa atau siswa untuk dapat mengedukasi dirinya sendiri dalam membuat paragraf atau menganalisa paragraf dengan baik gitu loh. Akhir kata saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan juga jangan lupa ya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe video ini agar dapat berkembang lebih baik lagi, sehingga dapat menciptakan karya-karya lebih baru lagi, dapat membangun dan membantu masyarakat serta pelajar dan mahasiswa dalam belajar lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman, salam B2J belajar bersama Jovan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.